هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan Fiddin Azakumullah, kita masih mau memantapkan, mau memadatkan materi kita pekan lalu. Jadi materinya belum ditambah, belum beranjak, masih membenarkan segala apa yang dikabarkan ya dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat, yang sudah terjadi maupun yang akan datang, yang akan terjadi. Kemarin belum kita lengkapi dalil-dalilnya, takhrid hadisnya. Di antara alamatun nubuwah, sebagian dari tanda-tanda kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi, tapi beliau juga mengkhabarkan kepada kita sesuatu yang akan terjadi. Berkata Abu Zaid ini adalah Ammar ibnu Akhtab, bukan Umar bin Khattab ya, jangan tertipu. Ammar bin Akhtab, kunyahnya Abu Zaid. Kata Abu Zaid, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama kami. Wa sa'idal mimbara, selesai salat fajar beliau naik ke atas mimbar. Hatta hadaratiz zuhr, sampai masuk waktu zuhur. Hitung sendiri, dari habis subuh sampai masuk waktu zuhur. Beliau naik ke atas mimbar, enggak turun-turun. Ngapain? Khutbah. Ya, khutbah selama itu. Fanazala fasalla, kemudian beliau turun dari mimbar ketika azan zuhur berkumandang, lalu salat zuhur bersama kami. Thumma sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadaratil asr, kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah sampai masuk waktu asar. Hitung saja, selesai zuhur sampai masuk waktu asar. Summa sa'ida, ya, summa nazala fa shalla, kemudian beliau turun dari mimbar setelah kedengaran azan asar, kemudian beliau salat bersama kami. Thumma sa'idal mimbara fa khatabana ala kharabati syams, kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar lalu melanjutkan khutbah buat kami. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Jadi sehari full beliau berkhutbah. Nah, maka di khutbah itu kata Abu Zaid, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Maka beliau telah mengkhabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Wa a'lamuna ahfazuna, dan orang-orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Nah, demikian dikatakan oleh Abu Zaid. Beliau menyampaikan berita-berita yang sudah terjadi masa lampau dan berita-berita yang akan terjadi. Yang sudah terjadi kita sampaikan kemarin, ada yang positif, kabar baik, yaitu orang yang terjebak dalam gua batu. 3 orang terjebak dalam gua batu. Itu ada dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Al-Bukhari. Nah, kemudian ada yang negatif, buat pelajaran buat kita, kisah Juraij yang mengabaikan panggilan ibunya, ternyata langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan fitnah seorang wanita pelacur. Itu ada di hadis Abdullah ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim.
Sekarang kita masuk kepada yang akan terjadi. Ya. Kemarin kita sampaikan Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdrad menulis kitab khusus, ya, judulnya Telah Datang Zamannya, ya. Ini pernah dibedah di Krukut di belakang pos kota. Saya akan coba menyampaikan beberapa saja, tidak semuanya, beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, ya, diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maka orang belajar kepada ahlul bid'ah, ya, diangkatnya ilmu dengan banyaknya para ulama yang meninggal, sementara minat untuk belajar agama sudah mulai menurun. Ada sih pesantren, tapi tidak semua kaum muslimin yang semangat menyerahkan anaknya kepada pesantren. Sebagian pesantren tidak lebih dari tong sampah, tidak lulus sini, nggak lulus sini, nggak lulus sini, terakhir ke pesantren daripada nggak sekolah. Demikian minimnya perhatian umat untuk belajar agama. Maka menyebar kebodohan. Akhirnya orang belajar bukan kepada para ulama, tapi kepada ahlul bid'ah. Kita telusuri hadis-hadisnya. Dari Abdullah ibn Umar bin As, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqil aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya begitu saja dari dada hamba-hambanya. Akan tetapi dia mengangkat ilmu dengan meninggalnya para ulama. Sehingga apabila telah ada seseorang pun yang lain yang alim, ya, sehingga apabila tidak ada seorang pun yang alim, niscaya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Dalam riwayat lain, mereka berfatwa dengan ra'yu, dengan akal fikiran. Maka mereka pun tersesat dan menyesatkan. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini yang akan terjadi, yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya para ulama, dan sebagai penggantinya semakin langka. Lebih banyak ulama yang meninggal daripada alumni pesantren atau sekolah-sekolah agama. Kalau demikian, apa yang terjadi? Maka orang menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya, Ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Wa'il. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Abdillah wa Abi Musa, faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayyi sa'ati ayyaman
yurfa'u fiha al-ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yakthuru fiha harju wal harjul qatlan. Kata Abu Wa'il, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu kedua sahabat itu bertanya kepada Nabi, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di hadapan kedatangan hari kiamat, ya, maksudnya sebelum datang hari kiamat nanti, terdapat hari-hari yang diangkatnya ilmu dan turunlah kejahilan dan banyaknya al-harju. Apa itu al-harju? Yaitu pembunuhan. Banyak pembunuhan. Gara-gara pemilu, orang diracun. Ya. Masih ingat 5 tahun yang lalu? Berapa terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, a'adzaka Allahu min imarati sufaha. Ya. Qal wa madza ya Rasulullah? Wa ma imaratu sufaha? Qal umara'u yakununa min ba'di la yaqtaduna bi hadi wa la yastannuna bi sunnati faman saddaqahum bi kadzibihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laisu minni wa lastu minhum wa la yaridu ala haudi wa man lam yusaddiqhum bi kadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudi. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan yang bodoh. Dari pemerintahan yang bodoh. Ka'ab bin Ujrah bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah, dan siapakah pemerintah yang bodoh itu? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu para umara, para pemerintah, penguasa yang akan datang nanti sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku, maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka mereka itu bukan dariku dan aku bukan dari mereka, dan mereka tidak akan dibawa ke telaga pada hari kiamat. Tetapi barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka itu dariku dan aku dari mereka, dan mereka akan dibawa ke telagaku pada hari kiamat. Mohon maaf, bukan bermaksud kampanye, ini untuk 2024. Yang mau pilih dipilih, mau yang bodoh mau yang pintar. Yang bodoh itu siapa? Yang meninggalkan ajaranku, kata Nabi, yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Siapa yang menolong mereka? Siapa yang mendukung mereka? Jelasnya siapa yang memilih mereka? Bukan bagian dariku, kata Nabi SAW. Bukan bagian dariku dan tidak akan dibawa minum di telagaku. Tapi barang siapa yang tidak menyukai mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, nah mereka tetap umatku dan akan minum di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ka'ab bin Ujrah, puasa itu sebagai perisai, sedekah itu sebagai penghapus dosa, sedangkan salat itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau beliau bersabda, salat itu sebagai bukti bahwa dia seorang Muslim. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil yang haram. Nerakalah yang lebih berhak dengannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia setiap hari berangkat di waktu pagi
terbagi menjadi dua golongan, yang membeli dirinya kemudian dia memerdekakannya dari api neraka. Yang kedua, menjual dirinya kemudian dia membinasakannya, memasukkannya dirinya ke dalam api neraka. Sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dengan sanad yang ringkas. Nah, ini dampak daripada diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan, sampai-sampai pemimpin pun, pengusaha pun bodoh. Ya, tentu kebodohan tidak perlu kita uraikan. Ini yang pertama, diceritakan oleh Nabi, satu-satu sudah mulai terbukti, ya, sudah datang zamannya. Sekarang yang kedua, kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani, ya, bukan mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, kamu akan mengikuti cara-cara orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang dhab itu sejenis biawak padang pasir, pasti kamu akan mengikut juga. Ya, suatu hal yang tidak mungkin. Lubang dhab itu sempit, nggak bisa masuk. Tapi kalau mereka masuk, nah kamu akan ikut juga, kata Nabi SAW. Lalu kami bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasara? Lalu beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kecenderungan kaum muslimin pada hari ini lebih mencontoh Yahudi dan Nasrani daripada mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara contoh mengikut Nasara? Gemar ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian, termasuk juga ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebut Maulid. Itu adalah berasal daripada Natal, hari ulang tahun Yesus Kristus, anak Allah. Ya, begitu juga mengikuti Yahudi. Kegemaran Yahudi main trompet. Kaum muslimin juga ikut-ikutan main trompet. Ya, nah, ini diantara contoh. Cara beragama juga begitu. Cara beribadah seperti beribadahnya orang gereja. Berzikir sambil berdendang, berzikir sambil bergoyang, berzikir sambil bergendang. Marawis, gitar, itu kerjaan orang-orang Nasara ketika beribadah dalam gereja. Itu yang ditiru kaum muslimin pada hari ini. Mereka tidak mau sunyi dalam beribadah. Mereka tidak mau diam, tidak mau tenang dalam beribadah, tapi berisik. Seperti itulah ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat goyang-goyang begitu, ya. Kalau kita perhatikan, orang Yahudi di balik tembok ratapan, ya, di belakang Masjidil Aqsa itu ada tembok ratapan. Di situ orang Yahudi beribadah seperti ini. Nah, lihat kaum muslim ketika bertahlil juga begitu. Berzikir sambil bergoyang. Ya. Sedikit, ya, banyak, pelan tapi pasti mengikuti orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Yang ketiga, bergonta-ganti antara jahat baik, jahat baik. Ya, kita lihat hadisnya dari Huzaifah bin Yaman. Yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi saya tidak. Saya justru bertanya kepada Nabi tentang kejahatan. Tentang kejahatan, 'anil syarri. Makhafata an yudrikani. Ya, aku bermaksud supaya aku tidak terjebak ke dalam kejahatan itu. Fakultu, ya Rasulullah, kutanyakan kepada Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khairi fahal ba'da hadzal khairi min syai' min syarrin? Qala na'am. Fakultu, hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dukhan. Qultu wa ma dakhanuhu? Qal qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Faqultu hal ba'da dhalikal khairi min syarri? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik? Qal talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imam? Qal fa'tazil tilkal firaqu kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikal mautu wa anta ala dhalik. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ditanyakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Maka apakah sesudah kebaikan ini akan datang lagi kejahatan? Beliau menjawab, iya, akan datang kejahatan. Maka aku bertanya, apakah sesudah kejahatan itu akan ada lagi kebaikan? Beliau menjawab, iya, akan datang lagi kebaikan. Tetapi di dalamnya tercampur dengan kekeruhan. Ada kebaikan tapi bercampur dengan kekeruhan. Ya. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan kekeruhan itu ya Rasul? Beliau menjawab, satu kaum yang beramal bukan dengan sunnahku dan mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku. Di antara amal mereka ada yang engkau tahu dan ada yang engkau ingkari. Nah, ini sudah mulai nampak, ya. Memang sudah baik kembali, sudah pulih kembali, tapi baik itu keruh. Keruh yang dimaksud, mereka beramal tidak sesuai dengan sunnahku, kata Nabi. Mereka beramal tidak sesuai dengan ajaranku, kata Nabi. Itulah yang dikatakan kekeruhan. Ya. Maka aku bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang bercampur dengan kekeruhan itu akan ada lagi kejahatan? Beliau menjawab, iya, yaitu para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Innalillah. Para da'i bukan mengajak ilallah kepada Allah, tapi tidak. Para da'i, para ustadz, para mubalik yang mengajak ke pintu jahannam, mengajak kepada dosa. Nah, itulah yang banyak sekarang ustadz-ustadz yang tergabung dalam jaringan Islam liberal.
Ustadz-ustadz yang tergabung dalam Islam Nusantara, yang membenarkan LGBT, yang membenarkan maksiat dan mencurigai hal-hal yang berbau tauhid, berbau sunnah. Sudah datang zamannya yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang keempat. Ini sudah kita bicarakan kemarin, kita ulang dengan takhrij hadisnya. Kaum muslimin dikepung dan dikuras oleh orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin dikepung dan dikuras oleh orang-orang kafir. Hadisnya dari Thauban. Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'il akillatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qal, bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Thuban, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yushikul umamu an tada'al akillatu ila qas'atiha. Sudah hampir dekat waktunya umat-umat berkumpul saling memanggil satu dengan yang lainnya untuk menguasai kamu, seperti orang-orang yang akan makan berkumpul saling memanggil satu dengan yang lainnya ke piring besar di jamuan makan. Kita masih ingat waktu iftar jama'i, buka puasa bersama, saat terhidang makanan yang enak, minum yang lezat, orang berkumpul dan saling memanggil, ayo depan rapat, ya sini, saling memanggil. Sudah berkumpul, beberapa pasang mata menatap nanar kepada makanan yang terhidang. Walaupun tidak terungkap, tapi terbaca dari berpasang-pasang mata. Awas kalau azan maghrib berkumandang, saya ambil ini. Ketika kedengaran azan, saya ambil ini. Ya, itulah nasib kaum muslimin pada hari ini. Ibarat makanan di meja makan. Sementara orang-orang kafir sekeliling saling memanggil, mengepung. Ya, kita lihat Israel mau menyahudikan Indonesia, Islam Indonesia. Iran mau mensyiahkan Islam Indonesia. Ya, tidak terkecuali Saudi ya, Saudi positif mau mengislamkan Indonesia, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan fahmus salaf. Ya, nah, begitu juga umat-umat yang lain. Ditanyakan oleh sahabat, apakah ketika itu karena sedikitnya jumlah kami pada hari itu ya Rasul? Beliau menjawab, tidak. Bahkan kamu pada hari itu jumlahnya banyak sekali. Kita Indonesia tadinya 90%, sekarang 80 sekian persen. Ya, semakin menyusut. Tetapi kamu ketika itu adalah buih seperti buih di lautan, dihempas gelombang ke sana dan kemari, tidak ada daya sedikit pun. Dan Allah akan mencabut dari dada musuh kamu kehebatan yang ada padamu. Tadinya kaum muslimin disegani, kaum muslimin ditakuti. Sekarang tidak ada lagi segannya orang kafir, tidak ada lagi takut bagi mereka. Kemudian Allah akan memasukkan ke dalam hati kamu kelemahan. Ya, salah seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah kelemahan itu? Beliau menjawab, cinta kepada dunia dan takut mati. Ini penyakit kita pada hari ini. Terlalu rakus dengan dunia, pingin pangkat dan jabatan, pingin harta dan kekayaan. Lalu takut mati, bukan hanya takut mati badannya,
tapi juga takut mati usahanya, takut mati kekayaannya, maka mereka tidak segan menjual akidah, menggadaikan tauhid dalam rangka menghidupkan kekayaannya. Ya, ini disampaikan oleh Nabi bakal terjadi. Kemudian tentang dikurasnya kaum muslimin, ya, ini juga kita rasakan hasil negara kita dinikmati oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang di luar Indonesia. Nah, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Ya. Satakunu ma'adinu yahduruha syirarun nas. Hadis riwayat Ahmad. Akan terjadi nanti berbagai hasil bumi kaum muslimin akan dikeluarkan oleh sejelek-jelek manusia. Siapa lagi sejelek-jelek manusia kalau bukan orang kafir? Negara kita banyak minyak, tapi dikeluarkan, dibawa ke luar negeri, lalu kita beli ke luar negeri. Negeri kita banyak biji besi, dikeluarkan oleh orang-orang asing, dan mereka kelola, mereka olah, kita beli kepada mereka. Apalagi, negeri kita banyak timah. Negeri kita, timah itu di Babel, Bangka Belitung. Negara kita banyak emas, ya, di Papua sana dikeruk oleh orang-orang kafir. Ya, kita hanya dapat sekian persen. Ya, ternyata penduduk Papua bukan tambah kaya dengan emasnya, tapi tambah miskin. Ya, ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlanjut. Kaum muslimin berselisih dan berpecah belah. Ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Kaum muslimin berselisih. Padahal Allah sudah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan kalian berselisih. Jangan kalian berpecah belah. Tapi ini yang akan terjadi. Ya, berselisih dan berpecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa ghaddu 'alaiha bin nawajis. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudahku nanti, ya, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Bukan perselisihan yang sedikit, perselisihan yang banyak. Jangankan NU dengan Muhammadiyah, NU sama NU saja seberselisih. Ada NU garis lurus, ada NU garis apa? Sesama Muhammadiyah berselisih. Ya, sesama Persis berselisih. Ada Persis Bangil, ada Persis Bandung. Sesama Salafi pun berselisih. Ya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Ya, berpegang teguhlah kepada sunnah itu, gigit dengan gigi gerahammu. Ya. Kalau pegang dengan tangan dikhawatirkan lepas.
tapi gigit dengan gigi geraham. Ya. Begitu memegang sunnah itu. Jangan dilepas. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama itulah yang dikatakan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya, tidak ada bid'ah yang hasanah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah." Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi berpecah menjadi 71 atau 72 firqah. Nasrani berpecah menjadi 71 atau 72 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Ya, itu satu hadis. Ya, hadis yang lain, iftaraku fi dinihim ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala thalathin wa sab'ina millah. Ya'nil ahwa'u kulluha finnar illa wahidatun wahiyal jama'ah. Sesungguhnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka telah berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan sungguh umat Islam akan terpecah belah menjadi 73, yakni al-ahwa, pengikut hawa nafsu. Semua berada dalam neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Nah, kemudian di riwayat yang lain dikatakan, yang satu itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, keterasingan dan ingkar sunnah. Ya, keterasingan kaum muslimin, dan ada yang sudah mulai mengingkari sunnah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Dimulai Islam itu dalam keadaan asing, gak populer. Di tengah komunitas menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, batu-batu berhala bisa diraba, jangankan dilihat. Lalu diajak oleh Nabi menyembah wa ilahukum ilahu wahid, menyembah Allah Tuhan yang esa. Nggak kelihatan lagi, asing, nggak populer. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan kan kembali asing seperti semula. Ya, dari menyembah berhala sekarang orang berubah menyembah kuburan. Ya, coba dilarang orang menyembah kuburan, kita yang menjadi asing, malah kita yang dikatakan sesat. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing yang tidak populer itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tengah keterasingan itulah munculnya ingkar sunnah. Ya, orang hanya mempercayai Al-Quran, orang tidak percaya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih. Janganlah aku dapati salah seorang dari kamu yang bersandar di peraduannya, lalu datang kepadanya urusan dan urusanku dari apa yang aku perintah atau aku larang. Lalu dia berkata, kami tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam kitabullah Al-Quran, kami akan mengikutinya. Dalam riwayat lain, dia berkata, aku tidak dapati ini dalam kitabullah. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, kami tidak tahu apa hadis ini. Di sini kami ada kitabullah.
dan hadis ini tidak ada di dalamnya. Dalam jalan yang lain dia berkata, apa-apa yang kami dapati dalam kitabullah Al-Quran, kami akan mengamalkannya. Dan jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka kami tidak akan mengamalkannya. Ini ciri khas daripada ingkar sunnah. Maka sudah ada orang sholat nggak pakai azan, orang sholat nggak pakai iqamah. Kalau ditanya kenapa nggak pakai azan, kenapa nggak ada iqamah, enteng dia menjawab, azan dan iqamah tidak dalam Al-Quran. Kan ada dalam hadis. Apa itu hadis? Kami tidak pakai hadis. Hadis itu bikinan Muhammad. Muhammad manusia biasa. Ini aliran ingkar sunnah. Ini sudah disampaikan Nabi, ya. Yang ketujuh, gelombang fitnah. Maka banyak yang sesat, ya, sudah bercampur halal dengan haram, ya, karena gelombang fitnah syubhat ini. Kita bacakan pula hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sesungguhnya segeralah kalian mengerjakan berbagai macam amal soleh sebelum datang berbagai macam fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kalau datang malam gelap gulita, ya, jangankan rembulan, bintang gemintang tidak kelihatan. Begitu pekatnya mendung. Setelah itu PLN mematikan listrik. Sebelum emergensi kita menyala, sebelum handphone kita nyalakan, apa yang kita lihat? Semuanya hitam. Jangankan membedakan coklat dengan kuning, membedakan biru dengan hijau, membedakan hitam dengan putih kita nggak sanggup. Pandangan kita lumpuh ketika itu. Itu gambaran gelapnya gelombang fitnah. Sehingga apa yang terjadi? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang subuhnya masih beriman tapi sorenya sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih beriman tapi paginya sudah kafir. Kenapa? Keracunan dengan syubhat. Dan syubhat ini sudah mulai sejak lama. Masih ingat Cak Nun? Nur Khalis Majid? Semua agama. Padahal Allah SWT mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wah, itu terlalu radikal. Itu meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka saatnya ayat itu direvisi. Apa gantinya? Inna dina indallahil hanafiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang lurus. Wah, iya juga ya. Islam kan agama yang lurus. Ikuti aja. Untuk apa dipermasalahkan? Itu baru koma, belum titik. Agama yang lurus bukan hanya Islam. Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Kita toleran. Ya. Nah, ini adalah racun. Kalau kita sami'na wa ata'na tentang ini, ya sudah kafir. Mengingkari kebenaran Islam. Jadi sebelum Panji Gumilang mengatakan Indramayu adalah tanah suci, menunaikan ibadah haji nggak perlu ke Mekah, ya sebelumnya Cak Nun sudah mengatakan semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Inilah fitnah syubhat yang membawa racun mematikan akidah. Ya. Maka
Apa yang akan terjadi? Halal dan haram akan bercampur baur. Ya. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam yastasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum." Sahih riwayat Muslim. Akan ada di akhir umatku orang-orang yang menceritakan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapakmu tidak pernah mendengarnya. Maka awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu, dan hati-hatilah kamu dari mereka. Perkataan-perkataan daripada pluralisme itu belum pernah kita dengar selama ini. Kemudian di riwayat yang lain, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Sahih riwayat Muslim. Akan datang pada akhir zaman para dajjal, para pembohong, para pendusta, yaitu para pendusta. Mereka datang kepada kamu membawa hadis, membawa berita yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya. Awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu, dan hati-hatilah kamu dari mereka. Kemarin-kemarin Kiai Haji Ahmad Syakur memberikan kajian ceramah di Mabes Polri. Apa yang disampaikannya? Ternyata di dalam Ka'bah ada patung Yesus. Rasulullah di Gua Hira, ya, setelah bertemu dengan malaikat lalu konsultasi dengan pendeta. Agamanya Khadijah tidak diketahui. Yang jelas Khadijah pamannya adalah pendeta. Apa yang diangkat oleh Ahmad Syakur? Mengangkat agama Nasrani lebih unggul daripada Islam. Ya, belum pernah kita dengar dari sebelum-sebelumnya, dari orang sebelum kita. Itu adalah gelombang fitnah. Kita lihat hadis yang lain. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sahih riwayat Bukhari. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Jadi yang empat ini disejajarkan oleh Nabi: zina, khamar, sutra, musik. Umatku akan menghalalkan. Berarti yang dihalalkan itu yang tadinya haram. Kalau sudah halal nggak perlu lagi dihalalkan. Kenapa dihalalkan? Tadinya haram. Zina itu haram, khamar itu haram, sutra itu haram bagi laki-laki, dan musik itu haram. Lalu nanti umatku akan menghalalkannya, kata Nabi. Contoh, Kiai Haji Roma Irama itu menghalalkan musik. Jangan bicara di depan Kiai Haji Roma Irama musik itu haram. Ya, ini akan menjadi bumerang buat kita. Kita lihat hadis yang lain. Ya, gelombang fitnah, kesesatan, ya, demi kesesatan. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang masanya tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun tipu daya. Saudara bisa nilai sendiri sudah datang masanya atau belum. Seperti apa jelasnya? Yusad
yusaddiqu fiha kadzib, para pendusta itu yang dibenarkan. Wa yukadzibu fiha shadiq, kalau ada orang jujur itu didustakan. Dibolak-balik, yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dipercayailah para pengkhianat. Wa yukhawwinu fihal amin, dan dikhianatilah orang-orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicaralah ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah, ada yang bertanya ruwaibidah itu apa sih? Qal, Nabi menjawab, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah, orang-orang yang bodoh tapi sok tahu berbicara tentang urusan umat. Nah, jadi tahun-tahun kebohongan itu seperti apa? Pertama, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusaddiqu fihal kadzib, para pendusta itu yang dipercaya. Pembohong lain janjinya ketika kampanye, tapi lain yang dilakukannya setelah menjabat. Nah, kan pendusta itu, tapi itu yang dipercaya. Ya, kalau mereka mencalonkan lagi, dipilih lagi karena sudah dipercaya. Padahal makin jelas kebohongannya, makin jelas kedustaannya, tapi makin dipercaya. Aneh kadang-kadang. Sebaliknya, ya, wa yukadzibu fiha shadiq, dan orang-orang yang jujur itu didustakan. Betapa banyak para ulama dipenjarakan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, tapi didustakan. Dikatakan bikin rusuh, intoleran, radikal. Selanjutnya, wa yukhawwanu fihal amin, ya, wa yu'tamanu fihal khan, para pengkhianat itu yang dipercaya. Kemarin dia korupsi, ketangkap. Kalau di Saudi korupsi itu digantung, ya, dipancung. Kalau di Cina juga ditembak mati. Ada lagi, saya dapat kiriman video mantan gubernur, hitam-hitam dia, apa negaranya itu, diikat di kayu, itu dicambuk, dipertontonkan. Ya, itu beratnya hukum para korupsi. Di negeri kita, korupsi bukan tangannya dipotong seperti di Saudi, tapi potong tahanan. Setelah potong tahanan, nah kemudian masih bisa dapat jabatan, masih bisa dapat penghargaan. Nah, ini contoh pengkhianat dipercaya. Sebaliknya, wa yukhawwinu fihal amin, dan orang-orang yang amanah itu dikhianati. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik dicari jebakan supaya mereka bisa dimasukkan ke dalam penjara. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicaralah ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ya, ruwaibidah adalah beliau menjawab, orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan yang umum, nggak mengerti, ya, nggak mengerti urusan agama, tapi bicara urusan agama. Nah, coba bicara bid'ah. Oh, bid'ah itu kan terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang nggak boleh itu bicara bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah nggak apa-apa. Ya kalau begitu sportif, jangan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah hasanah namanya. Ini labelnya ahlus sunnah wal jamaah, tapi isinya ahlul bid'ah hasanah. Ini namanya minyak babi cap onta. Labelnya bagus, tapi isinya jauh panggang daripada api. Ya, terakhir yang ke-8, kesabaran. Ya,
bagaikan menggenggam bara api. Nah, ini tantangan buat kita, bersabar di atas yang hak, bersabar di atas tauhid, bersabar di atas sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Kata Nabi SAW, telah datang zamannya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'alal jamr. Hadis riwayat Tirmizi. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang sabar dalam berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Digenggam tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ya. Digenggam tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Apa yang dimaksud? Bertahan di atas tauhid, bertahan di atas sunnah, kita dibuli, kita dikucilkan, kita dimusuhi, ya, seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Ketika lolos masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor, di demo, ya, masjidnya Ustaz Yazid di demo. Nah, sekarang dicelduk kejadian masjid-masjid yang mengadakan kajian sunnah di demo supaya diberhentikan. Ini juga termasuk Ruwaibidah tadi. Ya, karena mereka menganggap kita ini telah menyalah-nyalahkan mereka, mengganggu mereka. Tapi kenapa ketika mereka berzikir, ketika mereka berselawat dengan speaker keluar, mengganggu kita juga, tapi kita nggak pernah mendemo mereka. Nah, jadi ini di hutan panjang ini juga berhati-hati ini. Suara kita keluar, suara kita direkam dan mereka mendengar. Kalau nanti mereka juga muak dengan kita, mereka juga akan mendemo kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Makin lama tantangan makin berat. Makin lama tantangan kita bukan makin ringan. Ini yang harus kita hadapi. Jadi Nabi sudah katakan bagaikan menggenggam bara api. Digenggam tangan terbakar. Ada resikonya. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah. Dakwah sunnah ini ada resikonya. Nah, kalau tidak mau resiko, ya udah jadi orang banyak saja. Ya, itu yang dimaksud dilepas bara terbuang. Nah, itulah beberapa, masih banyak lagi sebenarnya dalam kitab ini kalau mau kita bedah, ya, yang akan terjadi yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mulai daripada yang negatif, ya, berita-berita memilukan. Nah, juga nanti ada yang positif. Yang positif itu berita yang mengembirakan. Kemarin juga sudah kita sampaikan, satu saja cukup. Ya, sebelum terjadi kiamat, ya, kalian benar-benar akan memerangi orang-orang kafir, ya. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka lari tunggang langgang ketakutan. Kalau sekarang kaum muslimin jadi bulan-bulanan Yahudi, besok Yahudi itu akan kita perangi. Mereka bersembunyi di balik pohon, di balik batu, sampai pohon dan batu itu bicara, ya Abdullah, ta'al. Hai hamba Allah, sini. Ini si Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Batu bicara, pohon bicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad yang enggak ngomong, karena gharqad adalah pohon Yahudi. Ini berita gembira yang positif yang akan terjadi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ustaz, saya mau tanya bahwa sekarang kan banyak subhat Ustaz dari ada golongan tertentu kiai yang membuat ada hadis-hadis baru atau yang disinyalir hadis-hadis palsu. Nah, kita orang awam ini bingung juga bagaimana kita membedakan ada hadis. Kalau gitu kita nggak usah dengerin hadis aja lah, langsung aja pakai
Al-Quran, karena banyak juga hadis yang palsu. Terus semua mengklaim hadis semuanya benar gitu. Jadi cara ada orang, kita kan awam nih, gimana kita cara membedakan gampangnya itu ini hadis yang palsu dengan hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Karena banyak tapi mungkin aku mimpi dapat hadis terus keluar hadis baru lagi itu yang Ya. 2 kali Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ahlinya itu adalah para ulama. Ulama yang dipercaya, ulama hadis tentunya. Ya. Hadis ini sahih ataukah dhaif ataukah maudhu. Dan di samping itu Allah telah turunkan kemudahan. YouTube ternyata juga sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Tulis hadisnya, YouTube akan menjawab. Bukan YouTube, tapi Google. Ya, Google akan menjawab. Hadisnya sahih dari si fulan, riwayat si fulan. Ya, ditulis seperti itu. Jadi ini juga akan membantu kita dalam menelusuri hadis. Tapi kalau hadis-hadis dari mimpi ini jelas maudhu. Ya, tidak ada hadis dari mimpi. Apalagi setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi sahabat dibenarkan hanya ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, tidak ada lagi mimpi sahabat yang diangkat ke permukaan. Karena ayat Allah telah turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi Islam ini sudah sempurna dari hadis-hadis ketika Nabi masih hidup. Maka tidak perlu lagi ditambahkan dengan hadis-hadis dari mimpi orang soleh yang mengatakan ketemu Nabi. Dikhawatirkan ketemu syaitan. Ini yang dikatakan talbisul iblis waswasus syayatin. Ya, secara tidak langsung syaitan mengatakan bahwa Islam agama belum sempurna. Ini tambahannya, amalan tambahan. Ini yang sedang dibangun oleh iblis, oleh syaitan. Maka tegas kita katakan tidak ada hadis asal dari mimpi. Hadis itu hanya ketika Nabi masih hidup. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana membedakannya? Ya dengan talabul ilmi, dengan belajar ilmu hadis. Enggak sempat belajar ilmu hadis, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, ya, kepada ustadz kita. Ya, alhamdulillah ustadz kita masih banyak untuk kita bertanya. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan. Ya, Ustaz, di kantor itu ada 2 masjid gitu ya. Satu anak baru tahu ternyata di belakang masjid itu ada kuburan. Gitu. Anak biasa sholat di situ, lalu anak pindah ke masjid yang tidak ada kuburannya. Teman kalau dia bertanya, anak jelaskan. Tapi kalau dia tidak bertanya, anak nggak pernah menyampaikan. Kenapa kok nggak sholat di situ lagi? Kok sholat di sana? Lalu ada cerita menyampaikan bahwa masih ada kuburan seperti ini, nggak boleh ada. Jadi pun kalau itu menanya ya, apakah yang saya lakukan itu benar atau seperti apa Ustaz? Ya, kita berdakwah sama dengan berperang. Ya, ada taktik dan strategi. Perang tanpa strategi kalah konyol. Tapi dengan strategi insya Allah menang. Kapan saatnya menembak, kapan saatnya maju, kapan saatnya mundur. Itu strategi perang. Betul juga dakwah. Menyampaikan yang hak harus dengan strategi. Ketika kita menyampaikan, kira-kira tepat enggak momennya? Tepat enggak waktunya? Kalau tepat ya udah bismillah sampaikan. Kalau rasa kurang tepat, sabar, tunggu dulu. Ya. Kita bisa mengira teman kantor kita seperti apa. Mereka itu sudah mengenal sunnah atau belum? Mereka termasuk pembenci sunnah, ya. Nah, kita bisa mengira-ngira. Atau yang lebih pas, kita traktir makan siang dulu.
Biasanya orang yang kalau sudah disumpal mulutnya, dia mulai antem, mulai dia anteng, nggak ngelawan lagi ke kita. Biasanya begitu. Ya, kita ajak makan siang, habis itu kita ngobrol gitu. Ini bagian dari taktik strategi. Anggaplah kita bersedekah mentraktir makan siang itu. Jadi memang dakwah ini butuh modal. Nggak bisa cuap-cuap aja, nggak bisa, orang nggak akan terima gitu. Demikian, Wallahu a'lam. Yang lain? Berarti tidak paham semua ya? Ya, silakan. Ini kembali lagi tuh, mumpung ada di bawah. Sekali lagi banyak yang bilang bahwa salaf ini mengkafir-kafirkan dan membidah-bidahkan. Nah ini yang selalu digembar-gemborkan terus gitu, padahal sebenarnya membicarakan hukum beda dengan menuduh kan. Iya. Nah ini kiatnya gimana Ustaz? Ya. Banyak orang yang alasannya selalu aja gitu. Ya. Salafi itu mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Ya. Sebenarnya salafi ini sama dengan yang lain, mengkafirkan yang kafir, membid'ahkan yang bid'ah. Yang lain juga begitu. Salafi tidak pernah mengkafirkan orang mukmin. Ya, yang mengkafirkan orang mukmin itu khawarij. Salafi sangat berhati-hati menahan lidah, ya, tidak mau mengkafirkan orang yang jelas mukmin. Dan salafi tidak akan membid'ahkan orang yang sudah mengikut sunnah. Yang dibid'ahkan ya orang berbuat bid'ah, itu yang dibid'ahkan. Ya bohong kalau orang berbuat bid'ah lalu dikatakan sunnah, itu bohong namanya. Ruwai bid'ah. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Itu ruwai bid'ah itu. Kita, ya, yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Kita nggak ada yang ketiga. Sunnah, bid'ah, cuma dua. Yang mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, nah itu beda. Kita nggak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ruwaibidah lah yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu. Dia bodoh tapi mengatakan urusan orang lain dengan tanpa ilmu. Demikian. Allahu a'lam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.